Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan video saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas meliputi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah meliputi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi pemikiran proaktif dan mengenali kemudian mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahap menanyakan keyakinan meliputi murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah yang telah dilakukannya. Seperti pada kasus satu ini, yaitu Fatir sering tidak membawa buku LKS-nya sehingga guru dan murid yang lain harus menunggu Fatir mengerjakan latihan soal sampai selesai dengan menulis soal berserta isinya, dan hal itu menghambat murid lain untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran selanjutnya. Nah, inilah video segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang guru dan Fatir yang mengalami masalah. Fatir, mengapa kamu tidak membawa lagi buku catatan dan LKS Bahasa Indonesia? Lupa? Oh, kenapa lupa terus? Oh, baiklah. Ibu di sini tidak akan memberi hukuman, tapi untuk mencari penyelesaian dari masalahmu. Kalau berangkat sekolahnya terburu-buru, memang pasti ada yang ketinggalan. Apakah kamu bangunnya kesiangan? Oh, memang. Ibu melihat kamu tidak membawa LKS karena kamu tidak ingin terlambat datang ke sekolah. Tapi apa yang kamu lakukan merugikan murid-murid yang lain. Murid-murid yang tadi sudah selesai mengerjakan lembar soal tidak dapat melanjutkan ke kegiatan pembelajaran selanjutnya karena menunggu kamu ya menulis soalnya, terus kamu mengisinya. Kamu lihat itu kan? Ya, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan sekolah. Apa kamu percaya? Percaya? Percaya. Yang mana keyakinan kelas yang kamu belum lakukan? Kita harus membawa apa? Sekolah sendiri. Nah, itu dia. Nah, itu kamu tahu sebagai tanggung jawab. Kamu sekarang bagaimana, Fatir? Kamu bersedia apa? Membawa LKS kemana? Ke rumah makan. Karena rumahnya bagaimana? Oh, rumahnya dekat. Bagus sekali. Kamu telah berusaha menjadi anak yang bertanggung jawab. Tapi jangan lakukan lagi ya kesalahan itu. Kan kamu jadi capek bolak-balik ke rumah. Lebih baik sorenya sebelum Fatir sekolah itu, Fatir menyiapkan alat tulis ya di jadwal. Jadi tidak akan terburu-buru. Mengerti? Baiklah, terima kasih Fatir. Silakan pulang. Saya merasa senang dan lega karena tidak dimarahi Bu Yaya ketika lupa tidak membawa LKS, tapi saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Kemudian ada kasus yang kedua, yaitu Julpa suka sekali jajan ketika baru tiba di sekolah. Dia suka membawa makanannya ke kelas.
Sambil ngobrol-ngobrol dengan temannya di kelas, dia sambil memakan jajanannya. Ketika bel berbunyi, dia membiarkan sampah bekas jajanannya di kolong mejanya. Inilah video segitiga restitusi yang dilakukan oleh seorang guru kepada Julpa. Maaf Julpa, ibu panggil kamu ke sini karena ada yang ingin ibu tanyakan. Ya. Coba periksa di kolong mejanya ada apa? Apa itu Julpa? Sampah siapa itu? Simpan sini, jangan sampah Julpa. Iya ya, itu sampah Julpa. Terus memang kita paling mudah ya menyimpan apapun di kolong meja. Tapi kalau menyimpan sampah itu berbahaya. Kenapa coba? Karena akan menimbulkan apa? Bau tidak? Bau dan menjadi sarang nyamuk atau sarang penyakit. Iya. Nah, itu dia. Ternyata perbuatanmu akan merugikan dirimu dan orang lain. Nah, jadi bagaimana Julpa? Ya, pinter. Julpa tahu itu kesalahanmu. Berarti Julpa tidak melaksanakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana? Tidak membuang pada tempatnya, pinter. Nah, sekarang apa tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan Julpa? Harus membuang sampah pada tempatnya. Terus sampah ini harus dibagaimanakan? Dibuang. Selain itu, apalagi? Julpa membersihkan kelas dan apa, mau tidak kolong-kolong bangku yang lain juga dibersihkan? Mau. Iya, baiklah Julpa, terima kasih ya. Sekarang Julpa boleh pulang, tapi jangan lupa ya, tadi tanggung jawab Julpa membuang sampah Julpa dan sampah yang lain. Ya, terima kasih. Ya. Saya takut dimarahi karena tidak membuang sampah jajanan saya yang ada di kolong meja. Tapi ternyata Ibu Yaya hanya bertanya dan membuat saya sadar telah melanggar keyakinan kelas.